Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Noviana, guru SMA Negeri 12 Tebo. Pada kesempatan ini, saya selaku peserta guru dedikatif pada Jambore GTK tahun 2024 akan menampilkan sebuah video praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 12 Tebo beralamat di Jalan Padang Lama di Desa Teluk Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jarak antara ibu kota kabupaten ke Desa Teluk Kembang Jambu adalah 34 km dan membutuhkan waktu tempuh 1 jam perjalanan. Desa Teluk Kembang Jambu merupakan kawasan desa wisata yang terdapat Danau Sigomba. Danau ini seluas 40 hektar dan dikelilingi oleh hutan yang masih hijau. Danau ini memiliki sebuah pulau seluas 5 hektar yang terletak di tengah danau, sehingga danau ini terlihat berbentuk cincin yang sebelah utaranya terdapat lubuk dan kawasan perairan yang dalam. Sedangkan pada sisi selatan danau ini relatif dangkal. Tahun 2009 adalah tahun pertama saya mengabdikan diri di SMA Negeri 12 Tebo bersama dengan rekan saya berjumlah 7 orang. Saya merasakan sekali kesulitan mengajar di sekolah ini karena pada tahun itu baru ada 1 orang kepala sekolah dan belum memiliki guru PNS. Jarak yang ditempuh, jalan yang ditempuh rusak, sumber daya manusia yang kurang, sarana dan prasarana yang terbatas, buruknya jaringan internet, murid yang homogen dengan segala keistimewaannya seperti motivasi belajar yang rendah, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, kompetensi akademik yang rendah, murid yang broken home, belum optimalnya kesejahteraan psikologis murid, dan ditambah lagi sehingga saat ini sekolah dengan luas tanah 20.000 meter belum memiliki pagar sekolah permanen, sehingga pihak sekolah kesulitan dalam mengontrol murid yang keluar masuk pada saat jam pelajaran sekolah. Ternak penduduk masuk ke lingkungan sekolah, begitupun dengan masyarakat luar yang keluar masuk lingkungan sekolah. Kondisi ini tidak menyurutkan langkah dan semangat saya untuk terus melakukan perubahan. Dengan kondisi seperti itu, saya harus memutar otak untuk terus bertahan untuk tidak pindah sekolah dan mengembangkan diri, serta melakukan perubahan demi kemajuan sekolah. Selain menjadi wakil kepala sekolah selama 7 tahun, saya juga mendedikasikan diri menjadi pembimbing FLS 2N, Bujang Gadis Tebo, Duta Pelopor, Pembina Pramuka, dan sebagainya. Sehingga ada prestasi yang diraih atau ditorehkan oleh siswa SMA Negeri 12 Tebo dalam bidang seni dan olahraga. Beranjak dari kondisi sekolah di atas dan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, saya tergerak untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian menggagas program Beselang Nugal sebagai upaya memenuhi kebutuhan belajar well-being murid melalui integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Karena setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik dan menjadi dasar dari praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas atau sekolah. Masih semangat? Walaupun panas ya. Masih ada teman yang di luar ya? Mana ya? Ketua? Iya, ketua. Bajunya ketua. Belajarnya kita dengan masih ada yang ada sampah di dalam laci. Keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Apa salah satunya? Apa keyakinan kelas? Kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas ya waktu pertama mulai pembelajaran ya. Ada yang masih ingat keyakinan kelas kita apa? Iya? Kita masuk tepat waktu. Ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pulang sekarang mana saja? Pulang nih. Nah, barang apa yang kamu akan membeli dan uang nanti di mana tidak menumpang? Kegiatan tugasnya silakan berdiskusi. Dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang
Berdasarkan hasil observasi, wawancara kepala sekolah, rekan guru, dan kajian literatur, ada beberapa tantangan dalam menerapkan praktik baik ini. Pertama, penyesuaian kebutuhan belajar murid yang berbeda, kesulitan dalam mendesain pembelajaran, terbatasnya sumber daya di kelas, keterampilan manajemen kelas yang belum efektif, dan kurangnya pemahaman komunitas sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam menjalankan Beselang Nugal, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan sebagai aksi untuk menghadapi tantangan. Di antaranya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan gaya belajar melalui wawancara, observasi, atau survei. Kemudian, mengembangkan strategi yang efektif untuk desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran yang berbeda. Kemudian mengelola pembelajaran yang beragam dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Guru juga harus memberikan perhatian individu kepada murid dan menjaga ketertiban di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman, agar murid di sekolah dapat meningkat kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikologisnya atau well-being. Kemudian, pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk menambah pemahaman komunitas sekolah tentang pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah menjalankan program Beselang Nugal dalam komunitas belajar di sekolah melalui kegiatan berbagi pemahaman dan praktik baik kepada rekan guru di sekolah serta menjadi observer, rekan sejawat terhadap praktik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat ditinjau dari 1. Kolaborasi terjalin baik dalam pemanfaatan PMM sebagai sarana optimalisasi kurikulum merdeka. Pendidik dapat mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian yang ketiga, murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar karena kebutuhan belajar murid tersebut terpenuhi, sehingga murid lebih mudah dalam memahami materi. Keempat, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif, dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Assalamualaikum Yang warahmatullahi kelima, wabarakatuh. pembelajaran sosial Saya emosional Yuli memberikan Mediawati, fondasi guru yang kimia kuat SMA bagi Negeri murid 12 untuk dapat Tebo. sukses dalam Di berbagi sini area saya kehidupan ingin memberi mereka testimoni di tentang luar pembelajaran akademik, termasuk berdiferensiasi. kesejahteraan Dengan psikologis penerapan atau pembelajaran well-being secara optimal. berdiferensiasi dan sosial emosional dapat terciptanya merdeka belajar di sekolah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Febriatika, guru biologi di SMA Negeri 12 Tebo. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan, saya mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama, saya dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan dapat mengamati perkembangan individu. Lalu dalam pembelajarannya saya mendapatkan antusias dari peserta didik karena peserta didik dapat berkembang dengan pembelajaran berdiferensiasi karena mengikuti gaya belajarnya dan kemampuannya mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasa Pustawa, saya perwakilan dari kelas 1. Dengan pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengaruh positif bagi kami, memberikan kesempatan belajar berdasarkan minat belajar dan kesiapan belajar. Kami jadi semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izhar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Ibu Resi, kami jadi semangat untuk belajar. Demikian video praktik baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.